Untuk membuat alat ini akurat untuk pembacaan ampernya atau pembacaan voltasenya itu ada dua buah cara ya. Dan terima kasih kepada saudara Afif Firmansyah yang telah memberikan cara kedua tentang bagaimana membuat alat ini akurat ya. Oke, tonton terus videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelumnya tentang alat ini, yaitu alat ini kacau jika tidak dimodif, ternyata pendapat saya salah karena ada beberapa komentar yang dari teman-teman yang terima kasih kepada mereka yang telah mengkritik video tersebut. Seharusnya alat ini bisa berfungsi dengan baik dan alat ini bisa menunjukkan keakuratan pada penunjukan ampere itu secara baik dan akurat ya. Tetapi kenapa saya membuat video tersebut? Karena saya merasa bahwa alat ini tidak akurat ketika kita mengukur ampere. Ternyata saya salah karena kesalahan saya itu cara menyambung alat ini ya. Alat ini jika disambung dengan cara yang salah seperti ini disambung dengan cara yang salah, ini akan mengakibatkan perbedaan pengukuran ampere ya. Di sini tertulis 0,54 ampere sedangkan pada ammeter ini 0,71 ampere. Ini karena saya menyambung dengan cara yang salah. Coba kita akan sambung dengan cara yang benar ya. Oke, ini adalah contoh ketika kita menyambung dengan cara yang benar ya. Di sini perbedaannya walaupun hanya selisih 0,01 ampere tapi ini sangat akurat sekali ya. Jadi bagaimana cara menyambung alat ammeter dan voltmeter ini secara benar, silahkan tonton terus videonya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya agar channel ini bisa berkembang dan saya akan lebih semangat untuk membuat video-video yang menarik lainnya. Oke, ini adalah cara yang pertama, yaitu dengan cara kita memisah sumber daya atau kita pisah ground ya. Seperti ini caranya. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu bagian-bagian pada voltmeter dan ampermeter ini ya. Ini di sini ada dua buah port. Yang pertama adalah port yang kabel besar, ini khusus untuk pembacaan arus, dan port ini yang sebelah kecil yang mempunyai 3 buah port ini berfungsi untuk melakukan pembacaan tegangan dan juga untuk suplai daya ya. Jadi dua buah kabel ini, kabel merah dan kabel hitam ini untuk suplai tegangan atau untuk suplai daya ya. Ini bisa disambung ke 5 sampai 16 volt ya. Tapi kalau kita sambung di bawah 4 volt ini tidak akan berfungsi dengan baik dan dia akan redup ya. Jadi terbaik adalah 5 sampai 16 volt ya. Sedangkan pin kuning ini adalah pin untuk melakukan pembacaan sensor voltase, sedangkan dua buah ini digunakan untuk melakukan pembacaan sensor arus ya, karena di sini langsung terhubung ke shunt resistor sebelah sini ya. Dan juga di sini ada dua buah kalibrasi, yang sebelah sini ini adalah trim port untuk kalibrasi ampermeter, sedangkan sebelah sini ini untuk kalibrasi voltmeter ya. Jadi jika voltmeter kurang akurat selisih 0,01 ataupun di atas itu, kita bisa putar-putar trim port ini untuk mendapatkan pengukuran yang akurat baik ammeter ataupun voltmeter ya. Untuk penyambungan pada port yang khusus ammeter sebelah sini, ini penyambungannya biasa saja ya. Jadi ini tidak ada perubahan. Untuk probe merah yang ke beban di sini langsung disambungkan ke suplai positif pada penyuplai daya ya. Sedangkan kabel hitam yang dari probe beban di sini ya, jadi capit buaya ini disambungkan ke probe merah pada ammeter ini ya. Jadi probe merah, sedangkan probe hitam pada ammeter disambungkan langsung ke tegangan negatif atau out negatif sebelah sini. Jadi ini standar saja, tidak ada perubahan ya. Yang berubah adalah kabel yang 3 buah ini ya. Jadi kabel 3 buah ini. Jadi untuk penyambungannya ini harus dipisah, yaitu dipisah tegangannya atau kita harus memisah groundnya ya. Jadi groundnya harus terpisah. Sedangkan kabel kuning ini disambungkan ke tegangan positif ya, sebelah sini ke tegangan positif. Jadi untuk kabel merah dan hitam ini kita ambilkan dari daya lainnya ya. Kita bisa menggunakan charger HP ataupun kita bisa menggunakan baterai 9 volt seperti ini ya. Jadi kalau kita sambung dengan cara yang biasa saya ajarkan ya, sungguhnya cara itu salah. Kita sambung langsung ke suplai daya, itu memang lebih ringkas karena kita tidak memerlukan 2 buah sumber daya atau 2 buah adaptor. Tetapi kelemahannya adalah pembacaannya tidak akurat. Jadi kita harus menggunakan 2 buah sumber daya. Apakah kita menggunakan baterai atau kita menggunakan charger 5 volt ya. Coba langsung kita sambung saja di sini menggunakan baterai ya. Kabel merah untuk positif dan kabel hitam untuk negatif ya. Jadi syarat untuk melakukan pembacaan akurat adalah kita tidak boleh menyambung ground ya. Jadi ground hitam ini dan kabel merah dan kabel hitam ini tidak boleh disambungkan dengan negatif pada power supply daya. Jadi kalau ini disambung, ini pembacaannya tidak akan akurat kembali ya. Coba kita langsung tes. Oke.
0,57. Ini akurat ya. Dan coba kalau kita sambung ke ground di sini, kita sambung, bisa dilihat selisih 200 mA atau 0,2 ampere ya, dan ini tidak baik untuk melakukan pembacaan. Oke, kita bisa menggunakan baterai, charger atau sumber daya lainnya ya. Coba kita akan menggunakan sumber daya lain terpisah daripada sumber daya utama ya. Oke, saya menggunakan sumber daya terpisah di sini ya. Pembacaannya tetap akurat ya. Jadi ini sangat baik untuk mengukur voltase ataupun ampere meter ya, alat ini, jika kita menyambung dengan cara yang benar. Sedangkan untuk cara yang kedua ini lebih simpel dan lebih ringkas. Terima kasih kepada saudara Afif Firmansyah yang telah berkomentar. Dan caranya adalah kita tinggal sambung probe merah pada sumber tegangan seperti ini ya. Ini juga cukup akurat tanpa kita menyambung kabel hitamnya ya. Tapi kelemahannya adalah kalau kita tidak menggunakan variabel power supply, ini tidak bisa mengukur tegangan di bawah 3,7 volt. Jika teman-teman ingin mengatur tegangan yang konstan dan di bawah 3,7 volt, lebih efektif kita menggunakan cara yang pertama. Tetapi kalau kita menggunakan tegangan variabel yang tegangan inputnya itu lebih dari 5 volt dan itu variabel dan itu diturunkan, kita letakkan saja pada input ya, bukan output di sini ya. Kita letakkan pada input saja karena itu juga akurat. Oke, kita tinggal kalibrasi saja di sini untuk mendapatkan ampere meter yang lebih akurat ya. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.